kita punya standaritas nih ya, standar aja deh, nggak usah ngobrolin ke orang kantor, anak sekolah aja ya. Sekarang nih tas ada satu merek tas yang kalau tasnya nggak merek itu kayaknya lo beda gitu. Serius? Iyalah, kayak gitu. Kayak misalnya kalau zaman sekarang handphone, kalau handphone lo nggak kayak gitu, lo beda kan kayak gitu kan. Dan itu kan ada di situasi yang kita berdua ini orangnya cuek banget Derby. Jadi kayak bodo amat lo pakai apa, gue pakai apa. Karena itu banyak dinormalkan, mereka juga nggak punya media untuk mereka keluh kesah. Iya. Karena orang selalu menganggap itu normal. Jadi nggak divalidasi gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak pas ngomong kayak gini, ya lo gitu aja ngeluh aja Ya, gitu. mereka akan selalu asumsi kalau gue ngomong ntar orang akan nilai gue gini. Ngeluh, kayak nggak durhaka bersyukur. gitu. Nggak mau ngurusin Nggak mau keluarga, nggak Betul. mau adik-adik nggak mau. Egois banget sih. Egois. Karena orang selalu berpikir gitu. Kalau sebenarnya nggak harus kayak gitu. Mungkin sometimes kita juga harus belajar untuk say no. Yes. Untuk tahu kapasitas dan limitasi kita sendiri juga. Sebelum kita akhirnya jadi jatuh, kalau kita udah jatuh kita nggak bisa bantu orang lain. Betul. Tapi kalau kita bisa ngebantu diri kita sendiri dulu, kita bisa bantu siapapun. Bener. Dan kalau gue tambahin dikit, kalau gue ngerasa hidup tuh mesti diukur sih. Ya. Kayak lo boleh ngasih semua buat orang lain atau lo juga mau buat diri lo, tapi diukur aja gitu. Jadi sometimes karena ya antara kita mau berbuat baik sama buat aku kayak buat diri kita sendiri juga harus balance. Aku sering banget ngomong sama teman-teman aku, sama sahabatku bahwa kayak lo kalau senang-senang gak usah ngajak gue, tapi kalau sedih lo bisa cari gue. Sahabat Kompas.com, kembali bersama Ira Gita sembiring di sini dalam acara Hype Talk, dan kali ini aku ditemani oleh para pemain film Home Sweet Life. Di sini sudah ada Kak Derby Romero. Halo. Sudah ada dan Karisti Tagor, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya ampun, kita kayaknya sudah lama sekali tidak melihat wajah Risti Tagor di sini. Setelah 15 tahun ya Kak ya. Dengar-dengar terakhir itu bikin video klipnya sama Kak Derby juga waktu itu ya katanya. Iya. Reuni di sini berarti. Iya, Reuni di sini sebenarnya. Jadi bener. pas pertama kali kita ketemu reading day one kayak, wah Derby gitu. Langsung kayak, Lucu banget. Karena kita lama banget nggak ketemu juga. Maksudnya setelah video klip kita beberapa kali sering ketemu, tapi memang setelah itu lama nggak ketemu juga. benar. Oke. Untuk project bareng juga berarti baru ini lagi ya? Baru ini lagi. Iya. Kita setelah video klip juga nggak ada project Enggak, bareng. Nggak ada, iya baru ini. Cuma kayak nongkrong-nongkrong habis itu sibuk masing-masing. Cuma Udah. masing-masing, terus ketemunya di sini. Ketemunya di sini. 15 tahun. Sepanjang 15 tahun, Karisti mungkin bisa diceritakan kepada para fans gitu ya. Mungkin sebenarnya itu filmnya ya. Jadi sebenarnya habis selesai film terakhir Perempuan Berkalung Sorban, Best Friend itu aku sinetron kan stripping itu nggak mungkin kan ngambil film. Jadi stripping terus gitu kan. Terus habis itu aku sempat stop bener-bener ngurusin 3 anak aku, jadi nggak syuting sama sekali. Sampai 8 tahun barulah kemarin-kemarin sempat main sinetron lagi. Tapi film belum gitu. Jadi kenapa ini akhirnya memutuskan main deh film ini karena ada Derby Romero di sini atau Gak gimana? tahu malah ada Derby sebenarnya. Oh gitu. Karena aku pemain terakhir yang Kan di yang di lock tuh terakhir tuh Derby. Jadi gimana kalau ceritanya gimana waktu awal pertama kali diajak main film? Jadi kalau aku pribadi sebenarnya di 2023 itu aku emang kayak seneng banget kayak punya next year plan-nya apa, afirmasinya mau apa. Terus aku ngobrol nih sama tim gitu kayak tahun depan selain aku mau rilis lagu sama buku, kayaknya aku pengen main film deh gitu. Kayak udah kangen banget nih pengen main film gitu kan. Ternyata ya Allah kan maha mengabulkan doa atau diganti dengan lebih baik ya. Dan ternyata dapat kesempatannya pas banget di awal tahun tuh di Januari dapat info kalau ada pencarian pemain buat film HSL ini, ditawarin kan. Terus udahlah itu Visinema yang pasti aku suka banget nonton film-filmnya Visinema kan, emang bagus-bagus banget gitu kan. Terus ternyata ini juga diadaptasi dari buku, ya kan, pasti kayak penasaran banget karena memang cerita yang diadaptasi dari buku tuh lebih tantangan sih sebenarnya buat para pemainnya ya, karena bisa nggak sih kita nih sesuai sama ekspektasinya penonton nih gitu kan. Dan aku belum pernah juga dapet sutradara perempuan selama aku film, dan ternyata aku bisa ngerasain didirect sama Kak Sabrina, dan ternyata menurut aku sih oke banget. Kayak jadi sayang gitu loh sama dia karena emang sebaik itu, selovely itu gitu kan ya. Dan beruntungnya lagi ternyata di situ ketemu sama Derby, sama Nita, sama Vita yang jadi sahabat, dan buat aku itu nggak terlalu sulit sih buat bangun chemistry-nya. memerankan persahabatan ini jadi chemistry, apalagi backgroundnya kan cerita itu dari SMA ya, jadi kan harus kayak udah deket banget gitu kan, kayak sahabatan baru di kantor atau sahabatan dari dulu pasti lain gitu. Beda, benar. Tapi ada penyesuaian tersendiri nggak Kak dari 15 tahun yang lalu gitu kan main film terakhir gitu ya, terus sampai sekarang
dengan produksi yang sekarang gitu Betul. kan. Gimana itu? Pasti biasanya? deg-degan banget sih. Maksudnya ya kayak kalau aku sih ngerasa kayak ngulang dari nol lagi ya. Dari 15 tahun tuh kayak lama banget gitu kan. Tapi kan kamu juga nggak benar-benar yang emang stop berakting, kamu kan masih Iya. ada sebelum akhirnya sempat Film vakum dulu kan. film. Iya. Memang sih jadi kalau kayak acting sinetron cuman kan beda ya. Pasti kayak Iya, rasanya iya. stripping sama film tuh kayak Apa beda. penyesuaiannya yang Bedanya yang gini, kerasa banget? kalau di sinetron aku ngerasanya memang apa ya, dapat skrip tuh di hari itu kan. Iya. Oke. Jadi kayak ya Oh, untuk masih. jadi explore pun juga memang kita kayak lebih Banyak cepat hafal. keterbatasan. Iya, Oke. benar banyak keterbatasan. Jadi cepat hafal terus cepat buang tuh hafalannya. Karena aku akan ganti ke scene berikutnya, Oke. ganti ke episode berikutnya. Nah, kalau film ini kan kayak panjang banget. Jadi bener-bener mendalami peran sebagai aku jadi siapa, Derby jadi siapa tuh pasti kayak lebih serius gitu kan. Kayak lebih punya tantangan sih. Apalagi kita tahu yang namanya TV, orang nonton it's free gitu kan. Tapi tetap menurut aku tuh tanggung jawab kita Iya. dipilih sama production house itu atau channel tersebut itu tanggung jawab buat aku. Tapi kalau film tuh kayak orang tuh kan bayar ya gitu ya buat nonton Lebih kita beban tuh, gitu ya. Terus kitanya segede-gede gitu gitu layarnya kan. Dan aku tuh kekhawatiran aku sebenarnya adalah gemuknya justru. Gue justru kayak pas dapet film pas gue gemuk terus pas gue ngeliat ini bertiga badannya pada olahraga makannya bener gitu, gue kayak gue nih ibu-ibu banget yang happy banget makan tuh enjoy gitu. Jadi kayak Sama, gue juga enjoy kalau makan, aku juga gitu. jadi dari gue tuh nungguin kemarin buat ngeliat teaser, buat gue ngisi pas dubbing kemarin itu ya kayak gue segede apa nih nanti gitu loh. Tapi asli. jujur jujur aku pas lagi masuk ke situ maksudnya Produksi ini? ke Home Sweet Loan pas baru itu kan aku baru balik kan, Iya, habis iya. meliburkan Liburan diri panjang. 2 bulan Oh, kan, oke. baru balik ke Indonesia Udah kan. insecure itu juga. Ada karena memang aku lagi emang Iya. aku bodo amat gitu, namanya juga lagi liburan kan. Iya, lagi iya, liburan, Kita kayak- tuh kayak buat aku tuh kayak kita ikhtiar buat langsing tapi sekejap gitu loh, susah banget. Jadi kayak derby gue intermittent terus apa kita melakukan itu tapi kan kayak nggak bisa instan sebenarnya. sih. Iya. Cuma kayak berdoa aja deh semoga Tuhan mengizinkan dan pas banget puasanya pas lagi puasa kan Iya, pas syutingnya. Jadi puasa. agak kayak oke, karena kalau puasa tuh gue tahan godaan-godaan lebih gampang. Tapi gitu. kita kan ada sempat syuting yang belum puasa kan. Iya, Iya yang kan? makan-makan itu kan. Yang kalian Gimana itu? kita tuh kejadian lucu banyak kita banget. nih Emang karena jujur ya, aku ngerasa kayak syuting itu kayak main, tapi emang kita punya tugas gitu. Kita bertanggung jawab, kita berusaha profesional, tapi kalau ngumpul berempat tuh kayak ngobrol bercanda main gitu loh. Jadi itu kayak yang chemistry itu Di situ. dapet banget memang Dan emang kita ketawa gitu. ketawa mulu jadi jadi kayak fotonya tuh gini, yuk udah yuk bercandanya gitu loh. Jadi kayak Ayo kerja. jadi emang ada satu adegan nanti itu di dalam film yang ceritanya kita semua lagi makan di tempat Iya. kayak all you can eat gitu. Oke. Aku kebetulan emang IF dan aku udah hampir 3 Iya, tahun. bener. Jadi emang biasanya aku selalu siang. siang gitu Iya, kan. Aku dan selalu itu syuting pagi. stay. Itu Iya. syuting pagi. Jadi mau nggak mau ya udahlah aku makan gitu nggak apa-apa. Tapi kan aku tahu maksudnya ya kita lagi syuting nih, take-nya panjang, shot-nya banyak dan ada beberapa scene di situ Iya. yang masih Oke. dalam meja itu, di meja itu ceritanya. Akhirnya makan. Ya aku makan hanya sedikit-sedikit, makan sedikit-sedikit hanya kebutuhan Dan take aja. kita- Iya, iya. Mereka lapar cewek-cewek. Enggak, kita tuh cewek-cewek yang emang kayak kalau weekend ini kan makan sepuasnya. Iya. Kita lupa kita syuting kan. Jadi kan kalau Nggak mau misalnya- rugi, iya. tetap nggak mau rugi. Kalau kita datang emang makan sepuasnya, kita makan, abis itu stop. Ini enggak, abis kita udah kenyang banget, yuk ulang lagi adegan yang awal. Ya, Aku udah ngomong, kayak gue aku. udah gak nampung deh ini. Aku udah ngomong, ini kita shotnya banyak. Iya. Tahan dulu. Nggak apa-apa. Terus aku kayak Sampai setiap ngomong kontek gitu. daging harus ditambah tau nggak? Karena selalu- Serius. Dan itu kayak mabuk bener-bener Mabuk daging. Oh, sedangkan aku masih kayak, ayo take lagi. Mereka udah kayak. Dan kayak gue cukup lama deh setelah itu gak makan daging deh. Jadi di setiap ada scene berikutnya yang makan, gue akhirnya pilih gak makan. Kayak gue gak mau bareng mereka di meja sampai take. Karena kalau gue pasti kayak, Makan lagi. Nggak, tuh emang kebetulan juga kita berempat itu suka banget nyemil. Iya. Jadi kalau udah sore udah apa kita ini selalu kalau beli ngumpul cemilan berempat apa. ditaruh makan apa, gitu. Masih ngumpul berempat-empatnya gitu. Cuma kan itu masih pagi. Kebetulan aku sangat bisa menahan karena Iya, aku IF. Cuma oke. apa boleh buat mau makan ya udahlah. Tapi dikit-dikit aja gitu karena Bisa menahan diri ya. Bisa. Cewek malah. Gila. Parah sih itu. Derby ini kayak udah ngingetin kayak, kan gue udah bilang apa kan kata Derby. Gue udah bilang, aku kemarin udah gue bilang, mereka udah gini. Ya terus pas ada game gitu kayak, gue udah gak punya semangat lagi. Kan sementara udah gak continuity nih sama take yang masternya tuh gak semangat banget. Oke. Pas up kayak, oke gue Maksudnya makannya kayak, Jadi karena emang itu lah kalau kita makan dulu kayak kita pasti melambat ya nggak sih? Iya, Kayak iya. semangat lama-lama kayak oke selesai nih. nggak kalian, selesai. terlalu, kalian terlalu ngegas di awal aja memang. Dan Wih itu- seru nih, wih seru.
Dan itu bener sih kata dia, kan refill daging terus kan, kayaknya rugi tuh. Kayak Coba nanti kita tanya tim produksinya ya, habis berapa. Tapi memang ada kebutuhan untuk harus nurunin atau iniin nggak sih secara fisik? Secara fisik sebenarnya enggak. lebih tanggung jawab aja sih. Sama menurut mungkin gue. kayak kita kan sebagai aktor kita punya punya desain karakter dari kita juga sendiri yang kalau aku ngebayangin Danan seperti apa gitu secara looks dan lain-lain, itu kan emang kita bahas bareng sama sutradara dan penulis pastinya. Jadi bentuk Danan di HSL ini adalah memang bentuk dari diskusi antara aku sutradara dan penulis gitu dan Sabrina Detailnya semua, bener-bener detail. bener detailnya. Sabrina kan tahu karena Sabrina sama Almira pasti udah bahas dong Danan membentuk seperti apa. Jadi pada saat aku mau masuk, aku juga ngejar tuh. Kebetulan memang aku lagi agak gemukan. Aku tidak ngebayangin Danan akan gemuk gitu. Secara bentuk gitu. Jadi memang begitu nyampe aku langsung diet waktu itu ya. Langsung sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin. Aku pun juga diet, cuman kayak yang ya untungnya perannya kan Tanis punya anak ya. Jadi kayak ya udah gitu. Lalu aku kayak ya ayo gitu. Rambutku di Danan tuh rambutku agak dikeriting gitu. Oh gitu. Iya. Jadi emang Derby sama Danan beda gitu. Anting dicopot, tato dihapus. Tato dihapus. Oke. Tapi kalau karakternya sendiri seperti apa nih di sini? Danan itu jadi lucunya tadi kan kita sempat ngomong tuh, aku tuh udah tahu pemainnya siapa aja, karena aku yang terakhir kan, jadi aku diceritain siapa aja. Jadi aku tuh sebenarnya tadi udah hampir nggak ikut di sini. Hampir. Jadi sebelum kamu udah ada yang lain? Enggak, jadi belum? aku Udah ditawarin. tapi belum. Dari awal mereka nyari tuh aku ceritain memang mereka pengen sama aku nih, kita pengen si Sabrina sama Almira pengen ketemu sama aku, cuma pas kita tanya jadwal aku nggak bisa karena aku lagi di luar negeri. Nah abis itu aku udah pergi nih, jadi ya udahlah udah nggak ketemu jadwalnya. Aku udah Sementara pergi. ini produksinya di jalan? Belum. Masih Mereka prepare. masih lagi prepare, mereka masih prepare, masih mencari karakter dan lain-lain. Aku udah ditawarin dari awal, cuma aku nggak bisa karena schedule bentrok. Aku udah harus keluar negeri waktu itu. Terus ternyata yang namanya jodoh nggak ada yang tahu kan, Januari itu dikontak lagi. Ternyata jadwal produksinya itu berubah tanggalnya. Jadi masih ada waktu preps dan lain-lain kan butuh waktu untuk preps. Ditelepon lah sama tim castingnya yang aku juga kenal gitu, Kak, balik kapan kira-kira gitu. Oh buat apa ini? Oh ini kemarin ditawarin kan gitu, tapi jadwalnya nggak bisa gitu. Kebetulan sih lusa balik, aku bilang gitu. Yaudah ayo dong jadi Danan yuk gitu. Ini karakternya kakak banget katanya gitu. Dikirimin lah background karakter. Ya udah kirim dulu background karakter, lusa aku kesana. Jadi nyampe Jakarta, besokannya aku langsung ke kantor. Pas dikirim aku juga pas baca. Terus aku telepon. Riz, kok mirip sama gue ya? Kan ada beberapa pengalaman Danan. Iya aja. Oh langsung hubungin Karisti waktu itu? Enggak, aku belum tahu gitu justru. Tapi besokannya pas di Jakarta. Gue taunya kalau Danan itu mirip Derby itu pas lagi reading. Ya kan kayak ini kok gue gitu. Apa yang mirip Derby dari Coba gue belain perspektif lu, apa yang gua? Gue mau dengar coba apa yang gua. Apa tuh yang aku? Apa? Yang nggak tahu apa karakternya mungkin, maksudnya Enggak lah, secara pembawaan beda banget. Apa ya? Ya kalau gue sih ngerasanya nggak terlalu berbeda sih antara itu. Mau ngomongnya nggak enak. Nggak tahu, gue bingung. Saya tuh orang nggak menilai soalnya. Tapi tadi dia ngomong emang sih mirip sama Derby. Nggak, secara pembawaan berbeda. Tapi gini, secara jadi pasti aku tuh nggak percaya zodiak. Nggak percaya, tapi aku dikasih tahu. Iya, di situ dia Gemini ya? Dia Gemini dan aku Gemini gitu. Oke. Nah, terus banyak banget pengalaman Danan di kehidupan yang aku ngerasa kayak ada nih mirip-miripnya gitu. Ada mirip-mirip. Mungkin kalau apa namanya yang sudah membaca pasti tahu itu apa aja karakter. Jadi biar penasaran tuh nonton, biar tahu apa yang mirip-miripnya. Apa yang mirip-mirip sama Derby. Udah lanjut cerita udah, pokoknya intinya akhirnya aku bercanda ini mirip banget. Ya udah ayo ada beberapa background yang menurut aku kayak ini aku banget gitu. Kayak aku sangat relate sama karakter Danan. Udah akhirnya ketemu sama Sabrina. Oh, aku tahu waktu itu pas aku masih di luar negeri, aku ditelepon dikasih tahu yang jadi Kaluna Yunita. Yunita yang jadi Kaluna. Oh, aku langsung video call Yunita. Karena kebetulan aku sama Yunita deket banget. Udah kayak adik sendiri. Dia udah kayak adik sendiri, kayak adik kandung. Jadi dan lucunya dia sahabatan sama adik kandungku. Udah nih aku telepon dia, abang ditelepon gini. Udah bang, ayo itu aku. Ya udah akhirnya aku langsung udah kita ketemu ngobrol sama Sabrina. Aku seneng banget sama visinya dia dan dia detail banget. Terus pas ngedesain karakternya kayak ayo kita bikin supaya Danan ini jadi lebih berbeda approach-nya gitu. Kayak kan susahnya mainin sebuah karakter yang ada di buku kan gimana cara kita mendekati imajinasi orang kan, ekspektasi pembaca. karena kan
mereka punya interpretasi sama Iya, imajinasi iya, iya. berbeda-beda. Beda sama film yang emang Iya. itu cuma adanya di skenario itu Iya. gitu kan. Kalau ini kayak kita bisa nggak sih meraninnya? Jadi kita carilah karakternya. Jadi kalau tadi ditanya Danan karakter seperti apa, Danan itu karakternya adalah dia Gemini itu dulu aja. Terus dia ini tipe yang memang sebenarnya selengean, tapi dia Oke. sangat penyayang dan dia sangat care sama sahabat-sahabatnya. Ya. Gimana sama pacar tuh coba ya kan? Iya, Nah benar. udah gitu, Danan ini dia adalah tipe yang aku bilang Danan itu adalah orang kan selalu bilang Gemini itu red flag katanya. Danan itu green flag, Gemini itu green flag. Aku Oh, selalu ini bilang. Gemini green flag ceritanya Green ya, flag, sudah green Danan flag ya. banget. Jadi dia mau buktiin kalau dia green flag. Ah, Ya. oke, membuktikan. Jadi si Danan ini bersahabat berempat Sama ini cewek-cewek ya. sama cewek-cewek. Oke. Karena dulunya Danan itu naksir sama Tanis. Ya. Ah, Jadi Tapi- ini background yang sebenarnya Backgroundnya. nggak ada. Iya, ya, iya, sebenarnya iya, ya. iya. Jadi Danan itu dulu naksir sama Tanis, malah pacaran sama Mia, yang ujungnya akan selalu ada untuk Kaluna. Itulah. Gemini banget ya. banget. Gemini banget. Dan Tapi di circle yang sama nih ya kan. Terus disahabatin kan bingung ya. Itu kan Gemini Bukan banget. banget ya gitu. Iya, benar-benar. Sangat Gemini. nah si Danan ini Dan adalah dia semua orang bisa kayak gitu kan, gitu ya, kan. dan Danan ini memang dia adalah orang yang karena dia sangat penyayang dan dia sangat care, dia sangat mengerti sahabat-sahabatnya termasuk Kaluna. Oke. Jadi nanti dia jadi salah satu main support system yang Kaluna yang bakal selalu ada buat Kaluna. Tapi Danan ini sebagai cowok dia memberikan space ke Kaluna untuk Kaluna menghadapi masalah-masalahnya, tapi pada saat dia dibutuhkan dia yang paling depan gitu. Luar Dan Danan biasa. yang sama banget sama aku adalah ngopi banget. Iya, Ngopi banget. Iya, iya. Kayaknya waktu sebelumnya kamu kesini juga kamu harus ngopi dulu deh. Sebelum. Yes, selalu. Ini doang aku belum. Hari ini belum ngopi ya? Belum. Coba tolong. Oke, kalau Karisti berarti di sini jadi Jadi Tanis, jadi sama sih Tanis juga sama Danan kita nih support systemnya Kaluna, memang Ya. sahabat yang dari SMA, terus entah gimana sama Tuhan mengizinkan buat kita sekantor, meskipun kita beda-beda divisi, tapi kita jadinya kan lebih intens kan, bareng-bareng dengan drama kerjaan kita masing-masing kayak gitu. Oke. Tapi kan ini kan berarti tadi diangkat dari film, Novel. dari buku. Dari novel. Baca dulu bukunya kah atau gimana? Atau nanya Aku sih jujur aku belum sempet baca, udah baca belum? Lebih ke kayak apa bilangnya? Kalau nggak baca full, aku baca karena Review. Iya, karena Review- memang review waktu bukunya. aku juga mepet, Betul, aku masuk kayak terakhir. baca sekelebat ya. Iya, terus aku juga akhirnya langsung ngobrol kan sama Sabrina juga udah ngobrol sama Almira, jadi udah kebayang seperti apa. Tapi backgroundnya aku juga banyak mencari dari bukunya sendiri, supaya aku tahu gimana cara mainin Mendeliver. secara Ya. gestur, secara cara ngomong, Iya, secara iya, iya. habitnya dia gitu, habitnya Danan. Gimana? Ini kan novelnya juga bestseller kan, maksudnya kalian memerankan satu karakter yang memang udah dikenal sama para pembaca, mungkin udah punya banyak Udah banyak fans-fansnya banget, juga. Nah banyak itu gimana? Tantangannya apa sih? Gitu. Itu yang tadi aku cerita, mungkin gimana cara kita ngobrol sama sutradara dan penulisnya untuk mencari approach-nya harus seperti apa Yang untuk kayak apa mendekati, nih sebenarnya? yang dibayangin seperti apa gitu. Bener. Ngobrol juga sama penulisnya berarti ya? Ngobrol-ngobrol. Oke. Tapi kan ini kan kalau aku udah nonton trailernya, Home Sweet Loan ini kayak perjuangan generasi apa ya, sandwich generation, Sandwich generation ya. yang relate banget sama saya dan mungkin seluruh sandwich generation lainnya gitu ya. Seberapa relate sih untuk Derby dan Sangat relate. untuk Derby dan Iya. Karisti berarti? Sangat Karena menurut aku kan ini cerita sebenarnya cerita tentang Kaluna ya. Jadi Ini lebih tentang kayak Kaluna. di semua scene itu kan scene Kaluna. Jadi kalau Kaluna lagi di rumah berarti ya udah di rumah pas di kantor sama kita gitu. Jadi Ya. memang ini semua sepanjang film ini adalah perjalanan Kaluna di mana dia adalah seorang perempuan yang punya cita-cita banget pengen punya rumah sendiri gitu ya. Dia pekerja keras ya dan dia tuh bahkan menurut aku dia keras sama diri dia sendiri gitu kan. Dan juga memang tapi ternyata kenyataannya tidak segampang itu buat punya rumah karena dia ada dalam situasi sandwich generation di rumahnya dan kita ini warna dan support system gitu. Dan kalau kita bahas soal sandwich generation ya sebenarnya sandwich generation tuh bahasa baru nggak sih? Kayak sebenarnya dari zaman dulu tuh kayaknya dari orang tua kita dari nenek kakek tuh udah ngerasain itu cuman nggak punya aja kata-kata yang Bahasanya tepat ya. gitu. Iya. Zaman dulu nggak ada Iya. kalimat sandwich Dan, generation. benar, dan sandwich generation itu ada karena culture. Gitu. Betul. Karena Betul kita sih. mungkin lebih di Asia, mungkin di Barat sebenarnya ini tidak terlalu banyak terjadi gitu. Iya, Karena kenapa Iya, memang masing-masing kan. masing-masing. Iya. Karena kita secara culture Individual memang banget. dari zaman dulu kita tahu-tahu kalau anak itu harus bisa ngebantu ke atas dan kalau bisa ngebantu ke bawah. Sometimes orang mikir bahwa anak tuh investasi gitu. Ya. Jadi kayak anak pas anaknya habis lulus kuliah, pas mau kerja jangan nikah dulu deh, kan belum Ya. nenengin mama papa nih gitu Ya, loh ya. ibaratnya. Sometimes orang-orang berpikir kayak gitu. Tapi kalau aku ngerasa sandwich generation tuh kalau zaman dulu mungkin bahasanya adalah antara nasib atau anugerah ya. Iya. Dan memang itu situasi yang kalau memang mereka beruntung, mereka ngerasa kayak
Iya kok, gue bantu keluarga gue tapi gue gak kenapa-napa, berarti mereka punya rezeki lebih. Tapi buat mereka yang buat diri mereka sendiri aja kurang, nah akhirnya kan mulai keluar tuh kayak masalah sama diri sendiri, mereka mulai mengeluh ya kan, mulai ngerasa jadi kayak beban hidup gue kok berat banget. Nah itulah akhirnya muncul lah si Sandwich Generation itu gitu. Dan itu juga terjadi karena normalisasi kan. Dan setelah itu pun mereka karena itu banyak dinormalkan, mereka juga nggak punya media untuk mereka keluh kesah. Iya, Karena orang selalu menganggap itu normal. Jadi nggak divalidasi gitu loh. Jadi Iya. kayak misalnya kayak pas ngomong kayak gini, ya lo gitu aja ngeluh aja Ya, gitu. mereka akan selalu asumsi kalau gue ngomong ntar orang akan nilai gue gini. Gitu. Ngeluh kayak nggak durhaka bersyukur gitu. Iya. Nggak mau ngurusin Ih nggak mau orang tua. keluarga, nggak Betul. mau adik-adik nggak mau. Egois gitu. banget Kok sih. egois. Karena orang selalu berpikir gitu. Padahal sebenarnya nggak harus kayak gitu. Nah di film ini dan di novel ini memang semua itu direpresentasikan sama si Kaluna. Betul. Gitu. Jadi kita semua pasti pernah merasa jadi Kaluna. Kalau nonton karena dilihat kayak, ih ini momen ini gue pernah nih, gue banget nih dengan level yang berbeda-beda ya gitu. Makanya kemarin kita sempat ada close screening. Semua yang nonton tuh merasa relate banget dan semuanya nangis. Iya pasti. Kalau menurut Derby dan Risty Tagor gitu ya, apa yang paling relate dari apa ya, mungkin dari film ini tentang Sandwich Generation-nya untuk kalian sendiri gitu? Tentang Sandwich Generation. Sebenarnya kalau aku pribadi ngerasanya yang paling relate adalah bagaimana aku bertanggung. Sebenarnya aku agak berbeda sama Kaluna gitu. Kalau Kaluna kan Aku memang still- karena Still fight for orang lain gitu iya, ya. dan itu karena kondisi dan karena ketoksikan keluarganya gitu. Oke. Kalau aku memang mau nggak mau harus ada di posisi itu karena aku kehilangan ayah kan meninggal. Oke. Gitu. Jadi aku harus posisinya harus perannya kamu ambil. harus aku ambil gitu karena aku punya adik 2 perempuan dan masih ada ibu. Jadi aku di situ mau nggak mau memang harus di situ. Tapi semua apa bilangnya ya? Permasalahan dialami Kaluna aku pernah ngalamin cuma mungkin secara seperti yang tadi dibilang secara level Levelnya berbeda beda-beda. aja gitu. Kita beda cerita, beda background, tapi sebenarnya yang merasa Sandwich Generation itu karena situasinya sih. Situasinya. Jadi sebenarnya situasinya semua pernah gitu. Karena kalau kayak aku sendiri as a single mom, aku pengen banget memenuhi kebutuhan anak-anak dan itu adalah sebuah kewajiban orang tua gitu kan. Terus sementara kayak pengen berbakti sama orang tua ya nggak sih? Iya. Dan kalau kita punya saudara yang kita tahu dalam kondisi gimana kita Kita pasti pasti pengen pengen bantu. bantu. Ya, mereka pun begitu sama aku gitu kan. Jadi kayak ya itu cuman tinggal bagaimana kita menyikapi situasinya Iya. itu. Tapi pada saat momentumnya lagi apa namanya kayak kok semua masalahnya datangnya barengan sih. Nah, itulah rasa Sandwich Generation itu muncul kayak ya ampun, kayaknya nggak cukup ya. Kayaknya hidup gue nih apa yang udah gue usahain nggak cukup kayak gitu. Sama mungkin perbedaannya juga sama Kaluna karena memang Kaluna itu kan dia berasal dari middle income secara level. Jadi memang dia udah mencoba menyisihkan nabung dan lain-lain. Apa sebetulnya frugal living ya gitu. Tapi akhirnya tetap harus bentrok terus gitu. Karena dipakai mulu gitu ya. Ibaratnya kayak kebutuhan. sekarang orang dengan misalnya sarjana gitu ya, terus dia kerja di kantor, dia berapa sih gaji dia di awal, sementara dia harus bertanggung jawab sama orang tuanya, dia mesti ngurusin transport, tempat tinggalnya, makannya ya dong. Terus tapi kayak dia juga pengen punya buat diri dia sendiri, akhirnya kan ada yang harus dia pilih dan sometimes akhirnya jadi kayak nggak bisa ngambil sesuatu untuk diri dia, alasannya cuma karena dia nggak mau egois. Padahal sebenarnya ya we still need to self love. Karena buat aku waras itu penting, terus jiwa yang sehat itu penting banget dan sometimes kita ngerasain sekarang kok banyak banget sih illness tuh sebenarnya adalah side effect dari kondisi-kondisi itu. Jadi orang kayaknya zaman dulu kita nggak tahu tuh ada bipolar, zaman dulu kita nggak tahu ada kayak sekarang narsistik ya kan, terus anxiety segala macam tuh bahasanya belum keluar. Pas sekarang kok kayak kok orang-orang pada kayak gini ya. Ternyata mungkin karena way out-nya itu loh yang nggak ada dan way out ternyata nggak ada dan tuntutan dan asumsi orang itu juga udah lebih luas gitu sekarang. Betul, dan apalagi sekarang dunia sosial media bikin orang tuh maksa gitu loh. Ekspektasi kayak gitu. Hidupnya sama ekspektasi dunia maya gitu kan. Jadi Iya. kayak terus kita punya standaritas nih ya, standar aja deh, nggak usah ngobrolin ke orang kantor, anak sekolah aja ya. Sekarang nih tas ada satu merek tas yang kalau tasnya nggak merek itu kayaknya lo beda gitu. Serius? Iyalah, kayak gitu. Kayak misalnya kalau zaman sekarang handphone, kalau handphone lo nggak kayak gitu, lo beda kan kayak gitu kan. Dan itu kan ada di situasi yang kita berdua ini orangnya cuek banget Derby. Jadi kayak berdua mau lo pakai apa, gue pakai apa. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Orang dengan standaritas yang dia lihat di sosial media akhirnya bikin hidup dia makin beban. Kayak kok gue makin beda ya, kok gue makin jauh. Padahal sebenarnya buat aku bersyukur dan bahagia itu versi kita sendiri-sendiri gitu. Tapi ada pandangan soal Sandwich Generation ini jadi beban gitu untuk kalau kayak misalnya si Kaluna kan di sini kan sangat apa ya, jadi beban buat dia, akhirnya dia nggak bisa beli rumah gitu. Belum bisa beli rumah gitu, susah. Kalau kalian sendiri pandangannya seperti apa si Sandwich Generation ini soal jadi beban untuk si apa ya bahasanya ya,
bukan pelaku, bukan Kalau korban, Kalau apa aku tuh maksudnya ngerasa gini ya, yang semua mengalami. orang tuh punya masalahnya masing-masing, cuman ceritanya beda-beda. Tapi emang nggak bisa tukeran tempat aja. Aku nggak mau jadi Derby, gitu. Iya. Aku juga nggak mau jadi Kaluna. Tapi Iya. mungkin mereka pun nggak mau jadi aku di situasi sepatu kita saat Iya. itu gitu kan. Dan kalau kayak Kaluna, memang kondisi dia complicated banget kan. Sangat complicated, Dia kan. sangat complicated. Tapi untungnya dia punya Danan. Asik. Asik. Baik. Danan. Kayak Baik. kalau aku ngerasa Karena gue bangga banget sama karakter Danan. dia langsung as a hero di dada dari tadi nih ya. Ya tapi memang harus ada yang kayak Hero gitu. syndrome. Hero syndrome. Sekarang kan ada Cinderella syndrome, Peter Pan syndrome, macam-macam gitu loh. Macam-macam. Bener-bener Nanti banyak kita bikin banget. Danan syndrome. Dandan syndrome. Oke, Dadan syndrome ya. Balik lagi nggak mungkin sebenarnya menurut aku juga karena memang kalau tanggapannya gimana menurut aku karena memang jadi kemarin kita sempat punya namanya bilik curhat di beberapa titik. Iya, aku baru mau nanya Menurut itu tuh karena mendem gak sih sebenarnya? Banyak yang mendem, balik lagi yang dia omongin awal karena dinormalisasi dan orang takut mereka berasumsi yang Iya. kita ngomong korban aja nggak bisa gitu. Bukan korban sih ngomongnya Karena gitu. iya, Karena bener. sebenarnya kalau dipikir-pikir Korban juga gitu. ada juga sisi Iya. itunya, tapi makanya mungkin menurut aku Perspektifnya sih. perspektif yang berbeda-beda dan menurut aku memang mungkin di film ini pun nantinya bisa dia petik yang bisa dipetik adalah mungkin sometimes kita juga harus belajar untuk say no. Yes. Untuk tahu kapasitas dan limitasi kita sendiri juga. Sebelum kita akhirnya jadi jatuh, kalau kita udah jatuh kita nggak bisa bantu orang lain. Betul. Tapi kalau kita bisa ngebantu diri kita sendiri dulu, kita bisa bantu siapapun. Gitu. Bener. Dan kalau gue tambahin dikit, kalau gue ngerasa hidup tuh mesti diukur sih. Ya. Kayak lu boleh ngasih semua buat orang lain atau lu juga membuat diri lu, tapi diukur aja gitu. Jadi sometimes karena ya antara kita mau berbuat baik sama buat aku kayak buat diri kita sendiri juga harus balance. Jadi emang dan hidup tuh soal manage terus ya nggak sih, kayak nggak pernah beres. Apapun manage-nya. emang harus balance kan. Iya. Apapun itu harus balance. Dan pasti ada nih yang suka jadi korban, misalnya deh kayak Derby lagi pengen sesuatu ya nggak sih, pasti ada tuh yang dihitungin kayak ini kalau kayak gini berarti nanti ini jadinya ke pending ya atau Iya, apa betul. ya dong. Dan itu pasti emang akan ada yang kayak nanti way out-nya gue mesti ngapain. Emang ya buat gue hidup tuh belajar sih, belajarnya terus Iya, belajar gitu. Ya ampun nih saya sambil dengerin sambil anjir gue banget lagi, gue banget. Gimana nanti nonton film? Makanya loh, ini Iya emang nih bener. kayaknya. Kita aja yang baca skripnya aja ngos-ngosan. Gue sih nyesek sih Nyesek, nontonnya, kita karena baca skrip pertama aja ngos-ngosan. Iya sih. karena kalau kayak buat aku pribadi kayak ya itu yang aku bilang kayak gila Kaluna, kayak gue nggak sanggup belajar dulu ya nggak sih sebenarnya. Nih, itu fun fact nih, ada satu lagi. Yunita sampai stop dulu di tengah baca Iya, karena karena dia sakit energi dia banget. habis. Energi dia Serius? Pada saat dia pertama kali dapat skrip. Dan pada saat dia syuting pun ada satu momen yang buat dia kayak abis nih tenaga gue udah Itu yang jadi terlalu- Kaluna, Yunita. Itu pas dapat skrip, dia ada sempat berhenti dulu karena Makanya dia- kalau dia dari nangis. kemarin tuh gue sempet diwawancarain gimana part sedihnya, kita nggak ada sih kalau Kita gue gue nggak punya part itu. Nggak, aku ada. Ya gue punya part masalah tapi Iya. bukan yang kayak Kaluna Kayak enggak, Kaluna. ya nggak sih? Aku tuh ada part di mana aku sedih, pas take pun aku sedih banget adalah waktu menemani Kaluna lagi hancur Karena ada di sampingnya. di sampingnya. Iya. Gitu. Tapi faktanya memang kayaknya si Kaluna ini sangat banyak sekali ya gitu ya. Jadi Bener, Oh, dan- banyak, dan banyak. banget Kita nih gitu. Kaluna, kita pernah jadi di Kita semua situasi pernah ada itu. di posisi Dan Kaluna. nggak tahu besok mungkin kita ngalamin lagi situasi Kaluna kan nggak tahu gitu. Dan apa yang dialamin Kaluna menurut aku ini banyak banget yang akan relate sama teman-teman di luar sana sama Iya. pejuang-pejuang kehidupan karena nggak cuma satu yang terjadi nih sama dia. Banyak. Ada terus yang terjadi dan menurut aku itu udah jadi representasinya Tapi permasalahan-permasalahan yang pernah ada. nggak Sandwich generation Nggak, tapi pernah nggak sih jadi sekarang ngerasain gitu kayak ini masalah datang boleh nggak sih satu aja? Kenapa sih datang bareng-bareng banget? Iya, Pernah nggak kayak gitu? pernah. Kayak itu kecapean Iya, banget iya, kayak iya. ya ampun yang ini lagi mau gue lurusin nih benang kusut itu datang Ada lagi, ada lagi. Makanya kayak jangan cari masalah deh. Masalah tuh suka datang gitu aja. Gak usah dicari Tapi- aja udah datang gitu ya. Tapi kalian pernah nggak mungkin kasusnya nggak sama kayak Kaluna gitu, tapi pernah ada di titik di seperti Kaluna yang kayak kok nggak selesai gitu. Nah kalau Kaluna kan kita nggak tahu ya nanti ceritanya akan seperti Yes. apa. Kalau kalian gimana? Kalau buat gue emang sedih sama seneng gantian sih. Iya, Lebih kayak selalu gitu. gitu. Hidup kan Jadi- kayak roda pasti Yes. Betul. ada Jadi terus. gue juga akhirnya karena gue udah tahu pola hidup yang kayak gitu, ya oke kali ini lagi sulit, lagi sedih, ya tetap ada cari way out, kan tugas kita ikhtiar ya gitu ya, sambil berdoa sambil ikhtiar. Nanti abis itu kayak udah beres, seneng, happy, abis ada lagi masalah-masalah yang baru yang lain. Jadi emang ya dinikmati, Ya, dinikmatin disyukuri. aja sih. Aku tuh sebenarnya tipe orang yang aku overthinker. Oke. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu, semakin dewasa semakin bisa lebih berpikir. Sekarang Pendewasaannya. jadi aku sekarang lebih kayak apapun itu aku tahu kayak yang Risti bilang karena pasti ada di atas dan pasti ada di bawah, kan selalu berputar. Apapun yang ada itu aku jalanin yang depan mata dulu aja. Benar. Nah, kita kalau ngelangkah satu kan nanti langkah kedua kelihatan, langkah ketiga kelihatan. Benar. Jadi jangan mikir ke 10 langkah ke Yes. depan dulu gitu. Jadi jangan panjang angan atau berprasangka buruk jauh Iya. gitu ya. Iya, udah mulai berkurang berarti overthinkingnya ya. Banget jauh.
jauh. Dan itu kan proses waktu ya. Iya, proses waktu. Jadi emang karena diuji jadi makin kuat, makin tahu caranya, makin lebih santai ngadepin apa-apa. Kita sih iri ya ngeliat Mia ya, Vita gitu ya. Hidup kayak wah, gitu ya. Asli. Iya. Asli. Tapi Mia juga punya peran yang keren banget sih menurut aku. Keren. Dia juga banyak banget nanti di scene-scene itu yang kayak relate kayak Banyak pokoknya. gue lagi gitu kayak gitu tuh. Iya, sebenarnya yang jadi gini, salah satu yang kenapa kita tuh tertarik banget juga di HSL ini adalah semuanya ini adalah sangat manusia. Iya, relate banget. Dan Ini semua tuh karakter ini merepresent ya kita manusia-manusia yang ada di Benar hidup ini lagi. gitu. iya, jadi bukan kan kadang-kadang kita kalau nonton tuh kan kayak mimpi gitu ya, kayak kayaknya gimana sih rasanya kayak gitu. Kalau ini enggak, ini tuh nyata. Mungkin kalau nggak gue orang lain, Iya. saudara gue siapa, itu tuh bener-bener Dan nyata. semuanya dekat banget sama kita gitu. Yes. Semuanya yang Iya, terjadi di film Iya, ini semua sama dekat banget hari-hari sama ya kita. Sebenarnya ada satu pertanyaan terlintas. Gimana akhirnya? Maksudnya kalau ngomongin Kaluna nanti akan terjawab di filmnya. Iya, gitu ya. betul. Gimana akhirnya berdamai dengan kondisi itu? Kalau untuk Kita. iya. Kita pribadi lebih, kalau aku seperti tadi, aku stop overthinking, aku nikmatin aja. Ya. Kalau gue mungkin kayak gue lebih ke arah religius ya. Gue kayak kalau gue udah ngerasa pakai cara gue berantakan, gue pakai cara Tuhan aja. Diem, tenang, berdoa, sambil ikhtiar aja apa yang bisa gue lakuin. Tapi sometimes kayak emang bener sih, aku ngerasa Tuhan tuh atau Allah suka kayak gini. Mau pakai cara Rizky, terusin. Gagal terus kan, udah pasrah. Abis pasrah ada gitu loh. Maksudnya karena emang dari proses perjalanan hidup yang aku laluin, sekarang aku punya belief, aku punya faith, tapi aku juga tetap surrender gitu sama keadaan-keadaan tertentu. Jadi kayak misalnya ya, buat dapat film HSL ini aja, sebenarnya happy banget. Tapi ada kata-kata gue yang gue taruh adalah gue nggak mau taruh di hati sampai ini bener-bener oke, deal, ini aku. Terus abis itu selesai syutingnya pun beres, gue nggak mau ekspektasi film ini bakal gimana, gue nggak taruh di hati, tapi ya pasti kita bakal ikhtiar nih. Ini adalah bagian dari berusaha supaya apa yang udah kita bikin ini bisa sampai dengan benar gitu. Jadi gitu aja terus. Kalau aku itu tadi mungkin, aku udah sekarang nggak pernah mau berekspektasi apapun. Oke. Jadi jalanin aja. Maksudnya tetap dengan excitement Iya, dan iya, apa semua benar. tetap, tapi lebih baik tidak berekspektasi. Ngarep yang terlalu gimana gitu. Jangan intinya sebenarnya kalau bahasa zaman sekarang jangan halu. Ya, jangan halu. dulu. Iya, jadi kalau nggak supaya sesuai kalau ekspektasi, emang gitu nyampe ya. tuh bonus gitu, Bonus happy gitu. jadinya. Nikmatin aja, Betul. kerjain semaksimal mungkin tapi nggak usah halu dulu. Biar tidak kecewa gitu Iya. ya. Bener, Oke, bener. oke. Luar biasa. Tapi peran support system gimana nih? Kalau di Penting banget sih. Kalau buat di gue Kaluna hidup kan ada Kaluna- kalian gitu Hidup ya. Kaluna tanpa kita mau gimana? Hancur. Kalau aku pribadi, aku ngerasa di dalam film ini dan ini relate sama orang banyak kok yang benar-benar jadi saudara tapi nggak sedarah. Iya, Oke. iya. Jadi bener. orang pertama yang bisa kita cari karena mereka menerima gitu loh. Iya. Kayak apa adanya kita tuh diterima. Without any judgment Nggak gitu. ada judgment, nggak ada. Dan sometimes kita tuh emang cuma perlu didengar dulu. Bener. Kayak dengerin dulu dong cerita gue. Dan kalau kita ngumpul nih, misalnya bertiga nih, terus kamu lagi curhat, pasti aku sama Danan nggak akan jadi cerita. Karena kita akan fokus sama kamu, padahal Iya, bukan iya. berarti kita di mobil nih nggak mikir kayak, iya masalah gue nih, gue pengen ceritain gitu kan. Dan pasti setiap orang punya yang kayak gitu. Ya, Dan itu memang bener. itu warna banget sih. Kita sih ya warna di hidup Kaluna. Dan kayak Nita pun ngerasa kayak, gila, gue tuh nunggu banget chatting sama kalian karena kayak pengen ketawa-ketawa Iya, gitu. Karena emang kita maksudnya di luar dari set pun kita memang jadi temenan banget gitu, dan memang kita bercanda-canda banget. Dan Jadi- emang kita nyari teman kita bukan buat serius kan? Enggak, Ya nggak sih? enggak. Kita nyari ngumpul sama temen buat tenang sebentar gitu. Atau hanya untuk sekedar didengar gitu, kayak Didengar, Kaluna gitu, untuk bener. sekedar cerita didengar. aja gitu. Cerita. Ya. Dapat bonus lagi Kaluna, dapat danan kan. Oh, Iya. siap. Tetap. Tetap. Apa tadi sindrom dan analisis. Kayak sindromnya gitu ya, ada narsistik masuk Iya. gitu ya. Ah. Tapi kalau di sini kan si apa namanya Kaluna ini pengen memutus rantai sandwich generation-nya. Nah kalau dari pandangan kalian sendiri, gimana bisa nggak kira-kira atau gimana caranya untuk bisa keluar dari Kalau gue bilang sih situasi kayak itu? semuanya pasti punya way out ya kalau aku ya. Bahkan kalau kita melenceng sedikit kayak ke abusive dari turun temurun secara senioritas nih, misalnya ada senioritas dari kakek ke orang tua, kita tuh cara buat anak tuh dipukul gitu, terus orang tua ke kita juga dipukul, kita bisa berhenti kok untuk tidak melakukan itu ke anak kita. Jadi Iya. cukup sampai di kita gitu, just give the love gitu kan sama mereka. Dan itu tapi memang harus ada yang berkorban untuk menerima rasa sakitnya, tapi tidak nyampein itu lagi ke turun temurunnya gitu. Jadi kayak sandwich generation pun buat gue itu kan tujuannya kita pengennya lepas dari sandwich generation, tapi sebenarnya berarti
nggak bisa dipaksa ya. Ya, Karena benar. kondisi situasi sandwich generation itu emang ada pola komunikasi, ada apa ya, apalagi ya selain komunikasi yang harus ada pilihan hidup yang sometimes buat orang lain, Prioritas, ya. lo beda nih, kok lo beda sendiri sih, lo nggak sama kayak keluarga gitu kan, itu pilihan. Bener tadi kata Danan, kalau di luar negeri mereka lebih santai karena mereka individual, mereka nggak punya tanggung jawab turun-temurun yang kayak kita jadi kesannya durhaka gitu. Kalau di Indonesia tuh kan langsung kayak nggak ngurus orang tua tuh berarti durhaka, padahal sometimes belum tahu kalau kitanya sendiri ini Butuh bantuan juga. gitu. Ya, kalau dari Derby gimana untuk memutus? Sebenarnya sih sama Keluar aja dari menurut aku, sandwich sama generation. kayak yang Risti bilang, tapi mungkin kayak apa ya, yang tadi diomongin itu sebenarnya udah lengkap banget dan aku sangat setuju. Kayak menurut aku mungkin bukan harus, mungkin ini balik lagi ke culture ya, dan memang mungkin bukan harus diputus sebenarnya, tapi mungkin lebih tahu limitasi dan ininya aja. Lebih diukur ya. Lebih diukur aja sebenarnya. Kayak aku sampai hari ini kalau aku dibutuhkan untuk membantu Itu kan siapapun, kebaikan. orang tua tuh, aku kalau selama aku bisa aku pasti akan tetap ngelakuin gitu, karena memang itu kan kebaikan. Betul. Jadi kita juga harus tahu juga, maksudnya gini, kita harus tahu yang mau dibantu kondisi seperti apa, dan kita juga harus tahu kondisi kita seperti apa. Sometimes ya nolong sama manjain tuh beda. Iya nggak sih? Kebanyakan kita nggak bisa ngukur itu ya, Iya, ternyata masalahnya. Ya. Bener. Dan mungkin di film ini juga mungkin bukan cuma buat teman-teman yang terjebak di sandwich generation, tapi buat teman-teman yang ada di samping orang-orang itu, atau yang justru dibantu untuk akan sekedar jadi lebih peka kalau ternyata mungkin orang yang selama ini kita rely on, yang kita minta bantu, mungkin juga lagi butuh bantuan. Betul. Jadi kita bisa lebih belajar untuk lebih peka sih. Iya. Wow, sangat ini sekali ya. Masih relate juga kan? Oh, pasti dong, apalagi si Kaluna ini anak bungsu ya? Iya. Anak bungsu, selesai. Curhat karena bungsu ya. Oke, tapi ceritain dong, ini kan disutradarai oleh sutradara perempuan. Yes. Sabrina Rochelle, Sabrina yang sebelumnya udah pernah Nokta direct Merah. Iya. Nokta Merah sama Terlalu Terlalu Tampan. Tampan, ya. Nah, itu gimana ceritanya? Ceritain pengalaman Wah, di direct oleh seru Kak banget, Sabrina. kita sih suka banget, dan aku juga jadi temenan baik sama Iya. Sabrina gitu. Kita Maksudnya, cocok aku banget. ngerasa dia tuh benar-benar Detail. pakai rasa, pakai hati ngerjainnya. Jadi memang bukan cuman kayak ya ini adalah sebuah karya atau tanggung jawab gue dalam suatu, tapi memang masuk ke dalam setiap karakternya, ke detailnya, terus menyampaikan juga ke kita tuh kita bisa paham gitu Ya, ya. she knows what she wants gitu, Yes. kayak dia tahu Yang banget. penting dia tahu dulu dia maunya apa, jadi dia bisa sampainya jelas Iya. gitu. Jadi bukan Spesifik. cuman menguji aktor-aktor aktris untuk kayak ya lu bikin lah gimana gitu, enggak sama sekali. Dia Bener-bener detail banget. detail banget. Terus menurut aku kayak banyak shot-shot yang memang dibutuhkan, yang diambil banyak tapi memang dibutuhkan kayak gitu kan. Kayak gue pribadi di sini banyak kayak sampai desain shotnya dari Sabrina yang gue ngobrol itu membuat memang apa bilangnya ya? Membangun Arti atmosfernya. dari itunya ya. Apa? Iya, ada beberapa justru gue ngerasa banget dengan pilihan-pilihan atau angle atau shot yang dibikin sama Sabrina yang dikasih ke gue, dan gue suruh memainkan Danan dengan beberapa hal gesture yang di apa namanya kita diskusikan tuh membuat memang apa bilangnya ya, gue juga agak bingung. Kalau gue rasanya jadi rasa dalam satu. Rasanya berbeda ya. gitu. Gue Jadi ngerasa banget lebih- ngebantu mengeluarkan apa yang mau digambarin Ya. sama Jadi Sabrina tentang Danan message-nya- misalnya. Jadi bukan Misalnya cuma gitu. tugas Danan, tapi Iya. ini juga gambar membantu gitu ya. Iya banget. Sabrina tuh benar kayak dari secara kita ngebahas secara gesture, cara ngomong di titik per titik, di mana misalnya kayak di titik ini lu harus kita lakuin ini gitu si Danan. Itu semua ada meaningnya gitu. Benar. Jadi bisa kayak ya Rizky yang ini kayak coba lebih santai, yang ini lebih serius, lebih apa itu bisa dibahas semuanya Iya. gitu. Seru banget. Keren lu Sab. Oke. Tapi setelah akhirnya ini syutingnya berarti dari kapan? Maret April. Maret April. 2 bulan, hampir 2 oke. bulan. Setelah akhirnya memainkan film HSL gitu ya, kalau dari para pemain sendiri apa sih yang didapat, atau ada pandangan-pandangan apa yang akhirnya mengubah cara pandang kalian, atau justru ada dapat pelajaran apa gitu setelah main sebagai karakter di film ini? Gue sih learn how to say no, sama jadi harus lebih peka aja sih sama teman-teman kita gitu. Benar. Jadi ini nggak selalu melulu cuma soal kita ya, tapi emang ya banyak orang-orang ternyata di sekitar kita yang kayak misalnya ketawanya paling kenceng tapi paling sedih ya. Kayak sometimes. Coba mungkin abis ini kita tanya Vita ya, Fit. Sedih. Enggak, mana ada sedih-sedihnya dia. Tapi ya benar knows ya Iya, kan. benar. Sebenarnya kita nggak tahu. Jadi emang kayak buat gue emang kita tuh nggak bisa menilai apa yang cuman mata kita lihat Iya. doang. Iya. Jadi kita juga jadinya jadi orang jangan ngejudging Iya. gitu ya. Jadi jangan
jangan terlalu gampang menyimpulkan. Kan kayak di situ kan Daran sempat ya kalau dilihat di teasernya kayak ngeramein kayak lu niat banget lu nabung gitu ya kan sampai ternyata memang dia punya fight tertentu untuk kenapa sih dia sampai nabung segila itu ya nggak sih? Bukan, Danan justru di situ bangga. Hebat banget ya, kenapa dia bisa nabung bangga kayak banget, gitu? gila lu dengan Kalau bisa niat sih nabung kayak gitu, sementara kan ternyata ya dia bukan cuma sekedar pengen punya rumah. Kalau Ya. Danan nggak deket sama dia nggak tahu nih Nggak situasinya tahu, apa gitu. Jadi sometimes emang reason sama pilihan seseorang tuh kayak cari tahu deh kenapa sih, apalagi orang-orang terdekat kita ya. Dan kalau aku nih, aku sering banget ngomong sama teman-teman aku sama sahabatku bahwa kayak lo kalau senang-senang gak usah ngajak gue, tapi kalau sedih lo bisa cari gue, karena lo bisa cerita gitu. Karena aku tahu banget rasanya kesepian sendirian, nggak tahu mesti cerita sama siapa. Jadi enak deh jadi orang-orang yang bisa dengerin ceritanya mereka tanpa mendengarkan tanpa yang ngejudging atau kasih ilmu-ilmu kayak cuman gitu doang. Gue juga kemarin kan banyak banget orang-orang yang meremehkan gitu, menilai tertentu, sementara itu sangat merusak kewarasan sih menurutku. Kayaknya banyak orang yang mau temenan sama Karisty Tagor udah jadi Asla ini ya. Dia juga ada jam ini ya, jam-jam buat Konsultasi diskusi, ada. konsultasi Iya, gitu ya. tolong Bukan konsultasi gitu ya. Bukan konsultasi. Ya, bisa ntar obatnya bisa dipilih di sini. Kok pakai resep? Di sini ya jalur ini ya, nggak ada. nomor telepon dan untuk appointment. Enggak lah, Iya, pokoknya iya, intinya semua orang pengen diterima dan sebisa mungkin ya mau itu keluarga, mau itu sahabat, ya circle-circle terdekat kita Iya, aja lah ya. benar. Iya, tapi serius loh, ini aku ngobrol aja dari tadi aku refleksi diri. Ya ampun, iya lagi tuh hidup aku. Oh iya harus begini gitu-gitu loh. Apalagi nanti kita nonton kali ya. Alasannya adalah karena apa, Risti? Ih, bisa banget lagi kayak gitu. Kalau menurut gue gimana dia bingung? Karena film ini bakal jadi film yang menurut gue lengkap untuk Iya. ditonton dengan segala macam roller coaster emosinya nanti gitu. Nggak Karena relate kalian- banget sama kalian. Relate banget, kalau Luna akan jadi representasi teman-teman dan pejuang-pejuang kehidupan di luar sana, dan banyak banget yang bisa dipetik nanti untuk semua orang yang akan nonton. Udah gitu apalagi ya, pokoknya film ini bakal seru deh, kalian bakal nangis, kalian bakal ketawa, dan kalian bakal gemes-gemes juga. Ini mixed feeling banget. Jangan lupa tayang, Oke. jangan lupa nonton di. Jangan lupa buat nonton Home Sweet Loan tanggal 26 September 2024. Di bioskop kesayangan kalian. Yeay! Terima kasih untuk Dian Romero dan Thank Karisty you. Tagor. Thank you banget. Sukses untuk filmnya ya, semoga ditonton semua para Senior Generation Indonesia gitu ya. Nggak hanya cuma buat Nggak. Generation. Oh iya, dan- ini untuk semua pejuang kehidupan. Yes, pejuang kehidupan dan juga mungkin orang-orang yang dibantu oleh para pejuang kehidupan. Iya. Betul. Tolong disayang ya. Tolong disayang. Iya Dan gitu. buat kalian yang berjuang, kalian udah hebat, kalian Iya, keren iya, banget. Terima kasih untuk sahabat Kompas yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di Hunter selanjutnya dan maju terus perfilman Indonesia. Yeay.